Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Halo seluruh, balik lagi sama gua Guntur di channel Guntur Subagja. Nah, gua nggak tahu mau gua namain apa konten ini. Ya, gua namain vlog aja lah ya. Jadi kali ini gua mau bikin video tentang controller game, controller konsol gitu, stick, tapi kagak ada faedahnya gitu, nggak ada gunanya gitu. Terus buat apa dibikin gitu kan? Karena di dunia ini, asik di dunia ini anjir, di dunia konsol game gitu kan, developer konsol game itu selalu berinovasi dan membuat sesuatu terobosan yang nggak semuanya bagus gitu kan. Jadi gua udah rangkum 5 controller game yang nggak guna sama sekali gitu. Tapi sebelum dimulai listnya, ada baiknya lu subscribe dulu channel gua gitu, like video gua kalau lu suka gitu, follow juga sosial media gua ada di Twitter dan di Instagram gitu. Linknya gua taruh di deskripsi, atau lu bisa cari @gunturaprilio60 apa ya, anjir gua Instagram sendiri lupa. Yaudah, gak usah kelamaan, kita mulai aja. Oke, buat yang pertama, kita mulai dengan Power Glove. Nah, Power Glove ini dirilis tahun 1989. Si Power Glove ini dibuat untuk konsol NES gitu kan. Jadi, bentuk si Power Glove ini berbentuk sarung tangan gitu, sarung tangan astronot lah, mirip-mirip gitu. Nah, jadi cara penggunaannya itu, jadi si sarung tangan ini dipakai, yalah dipakai anjir. Nah, udah dipakai itu ada beberapa gerakan gitu ya, kayak gini gitu kan. Beberapa gerakan yang mewakili tombol-tombol yang ada di sticknya gitu, stick si NES-nya ini gitu. Jadi ada beberapa gerakan yang emang khusus dibuat untuk melakukan gerakan untuk sebagai pengganti si tombol-tombol di sticknya gitu. Nah, sayangnya si Power Glove ini dia tuh kurang responsif gitu, dan nggak akurat juga gerakannya, kontrolernya gitu. Jadi ya percuma juga lu pakai gitu, tapi nggak maksimal itu, lu gini tapi yang di gamenya nggak gerak anjir. Kalaupun geraknya lambat gitu. Nah, yang nggak gunanya lagi di Power Glove ini, di atasnya itu, di sininya itu ada semacam kayak sticknya lagi gitu, kayak controller lagi. Terus apa gunanya gitu anjir, gerak-gerak kayak gini, udah aja langsung pakai sticknya gitu kan. Nggak guna anjir, emang nggak guna. Oke, kita masuk ke nomor 2. Di nomor 2 ini ada Roll and Rocker. Roll and Rocker ini dirilis pada tahun 1989. Nah, Roll and Rocker ini dibuat juga buat NES. Nah, fungsinya si roller rocker ini dia tuh sebagai pengganti arah di sticknya gitu. Jadi sebagai pengganti arahnya, depan, belakang, kiri, kanan gitu. Cuman cara pemakaiannya itu lu harus berdiri di atasnya. Ini kan bentuknya kayak papan gitulah, kayak papan bawahnya jendol gitu. Nah, lu tuh main game itu sambil berdiri di atasnya gitu. Nanti kalau mau ke depan lu tinggal miringin ke depan gitu. Kalau mau ke belakang miringin ke belakang. Itu juga kalau nggak kejedak anjir. Orang udah simple pakai stick gitu kan, pakai yang beginian ribet anjir. Nah, tapi si Roll and Rocker ini dia cuma berfungsi buat arah doang. Nah, khusus untuk nembak, terus ya kontrol yang sebelahnya lah, yang AB-nya itu nggak bisa di roll and rocker gitu. Jadi lu begitu main pakai roll and rocker, lu juga harus pegang stick gitu. Nggak guna gitu ya. Kan ada arahnya juga di sticknya. Kalau repot-repot tinggal pakai aja arah yang di stick kan ya. Yang ada di pikiran
Nintendo apaan sih? Oke, next. Sekarang nomor 3. Iya 3 ya. Nah, nomor 3 ini ada Nintendo ROB. Rob lah. Nintendo Rob gitu. Ya, kepanjangannya mungkin robotik gitu ya. Nah, Nintendo Rob ini dirilis pada tahun 1985 gitu. Ini dibuat buat NES juga. Nah, jadi si Rob ini apa ya sebutannya istilahnya ya? Jadi si Rob ini dia sebagai pengganti player 2 gitu. Jadi lu begitu nggak ada temen buat main gitu kan, lu bisa main sama si Rob ini gitu. Jadi bisa bermain berdua gitu kan. Nah, jadi si Rob ini dia tuh main main game gitu kan. Cuman ya semacam AI kan. Kalau AI kan ya kita main sama komputer gitu kan. Nah, si Rob ini kita main sama AI tapi dalam bentuk mekanik gitu. Jadi lu stick si NES-nya ini bukan ditempelin ya, apa namanya ya, dipasangin ke si Rob ini. Nah, nanti si Rob itu ya mencet tombolnya gitu, terus ya selayaknya orang main gitu kan. Cuman nih gerakannya lambat, terus ya harus diarahin, bener-bener diarahin ke sensor yang di TV gitu kan. Nggak ada menantangnya jadinya mainnya kan. Buat apa gitu nyari lawan tapi lawannya bego gitu. Nah, si Nintendo Rob ini juga dia cuman bisa buat main game Gyromite sama Stack Up. Udah itu doang. Setahu gue sih itu. Coba lu tambahin di komentar kalau emang dia bisa main yang lain gitu kan. Kalau kata gue sih ya, daripada beli gituan anjir buat main sama player 2 gitu, ya udah sih main sama komputer aja, AI gitu. Kalau ribet-ribet kayak gitu. Udah gitu sih Nintendo Rob ini suaranya berisik banget anjir. Gitu. Oke, yang selanjutnya gue lupa yang nomor berapa. Nomor berapa sih? Nomor 4 ya. Ya, yang keempat ada Konami Laser Scope. Konami Laser Scope ini dirilis pada tahun 1991 apa ya? 91. Dibuat buat NES juga. Nah, jadi bentuknya si apa tadi namanya? Konami Laser Scope ini bentuknya itu semacam headset. Gini, pakai headset gitu. Cuman di depannya itu kayak ada scoop-nya. Apa ya scoop namanya? Teropong gitu. Apa ya? Kekeran. Nah, jadi ada semacam kacanya gitu di sini nih. Nah, jadi si fungsinya itu si kekeran ini lu buat ngarahin ke target gitu. Set gitu, target. Nah, buat nembaknya itu lu harus teriak fire gitu. Fire! Ya sebenarnya bukan fire doang sih, begitu dicoba pakai kata lain juga dia nembak juga. Nah, jadi di kardusnya itu ada keterangan si headsetnya itu kan berfungsi itu supaya orang yang di dekat lu nggak keganggu dengan suara bising dari game gitu. Iya sih nggak keganggu sama suara gamenya, tapi kan lu nya teriak-teriak anjir. Kan sama aja berisik-berisik juga. Kan bangke. Oke, yang selanjutnya yang terakhir lah. Berapa tuh? Berarti udah 5 ya. Yang kelima ada Sega Activator. Nah, Sega Activator ini dirilis tahun 1993 gitu. Nah, si Sega Activator ini dia buat Sega Genesis gitu kan. Nah, si Sega Activator ini ya untuk tahun segitu sebut canggih lah. Dia pakainya motion sensor gitu. Ini lu kalau nggak tahu motion sensor tuh apa ya? Sensor gerak gitu. Nah, jadi si sensor geraknya itu ditempelin di 8 part gitu. Itu kan ada 8 part tuh, 8 part terus dirakit jadi bentuknya segi 8 gitu. Nah, jadi si sensornya itu ada di mengarah ke atas gitu. Jadi lo begitu main tuh harus kalibrasi dulu gitu. Kalibrasi selama ya kurang lebih 20 detik gitu kan. Jadi pakai ya kayak gini tuh, gerakan tangan kayak gini, kaki atau tangan ya pokoknya harus ada yang gerak di atasnya gitu buat ngarahin ke depan, belakang, atas, bawah ya gitulah. Nah, si Sega Activator ini biasanya sih buat main game fighter gitu, buat main pukul-pukulan gitu kan. Cuman masalahnya ini kan main game pukul-pukulan gitu kan, jak gitu kan ya. Tapi
nggak kena orangnya gitu. Ini jatuhnya malah kayak orang ngedance gitu daripada orang berantem. Jadi ya kalau misalnya ada dua pemain gitu kan, ngadepnya ke TV semua, terus mukul-mukul nggak jelas gitu gerakannya kan kayak orang nari ya. Jadi ya nggak guna juga kalau kata gue. Oke, segitu aja sih video gue kali ini. Coba lu kalau misalnya ada lagi gitu controller game yang emang nggak guna gitu, buat apa dibikin gitu kan? Toh nggak dipakai-pakai juga gitu. Coba lu tambahin di kolom komentar gitu. Kita diskusi bareng-bareng ya lur. Terus jangan lupa juga follow sosial media gua gitu. Gue sih nggak bosan-bosan ngingetin gitu. Subscribe lah. Gue lihat di statistik channel gue itu banyak yang nonton di channel gue tapi nggak subscribe, anjir, sedih banget gue. Yaudah segini aja dulu kali konten gue kali ini. Nanti kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya, dan jangan lupa makan biar nggak lemes, dan jangan lupa napas biar nggak mati. Oke, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.